والعاقبة للمتقين. جعلنا الله وإياكم منهم في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد, kita lanjutkan jemaah sekalian pembacaan syarah atau Ithaful Qari yang diberi judul Ithaful Qari bitta'liq ala syarh sunnah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap buku Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Tafadhal ya Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahu ta'ala, ma zala hadithuna natahaddath an sahabah. Qawluhu al-qarn al-awwal min al-qurun al-mufaddalah wa hum al-qarn alladhina bu'itha fihim Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Wal ashab jamu sahabi wa sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Falladhi amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yurqihi laisa sahabiyan kan Najashi, innama yutabaru min at-tabi'in. Walladhi laqiyahu wa lam yu'min bihi fa hadha laysa bi sahabi li'anna musyrikina wal kuffar laqaw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'minu bihi. Walladhi laqiyahu wa amana bihi thumma irtadda batalat suhbatuhu idza mata 'ala riddah, amma law taba taballahu alaihi wa raja'at suhbatuhu. Kata penulis Al-Qarnul Awwal. Ya, yang dimaksud dengan Al-Qarnul Awwal ya jamaah yaitu generasi yang pertama, abad yang pertama, yaitu abad yang di situ Nabi SAW diutus, yaitu para sahabat. Itulah yang disebut dengan Al-Qurunul Mufaddalah, yaitu abad-abad yang mulia, yaitu abad yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yaitu sahabat ini zamannya sahabat radhiyallahu anhum, kemudian zamannya tabi'in, kemudian zamannya atba'ut tabi'in. Nah, sekarang yang dibahas di sini yang terbaik adalah generasi yang pertama, yaitu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan definisi sahabat. Pengertian sahabat itu adalah ini ashab jamak dari sahabi. Sahabat itu man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun melihatnya saja, cuma melihat saja, ya, atau berbicara misalnya. Nah, itu apalagi seperti itu. Ini berjumpa dengan Nabi, mu'minan bihi, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mata ala dzalik, yakni mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Itulah definisi sahabat. Adapun yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun sezaman, tapi nggak pernah bertemu, nggak pernah melihat langsung, maka dia bukan sahabat. Seperti Najashi, dan dia termasuk golongan tabi'in. Ya, ada lagi yang mengistilahkan orang kayak Najashi itu rahimahullah, mereka itu mukhadram, yaitu orang yang sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia beriman. Nah, ini tidak dinamakan sahabat, tapi dia termasuk mukhadram. Baik. Kemudian adapun orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat, tapi dia tidak beriman, maka dia bukan sahabat.
Sebab orang-orang musyrikin dan kafirin seperti kafir Quraisy, ya, yang berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman, maka mereka bukan sahabat sampai mati maksudnya ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semisalnya. Mereka bertemu Nabi tapi tidak beriman, maka mereka tidak dinamakan sahabat. Begitu pula orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman ketika di zaman Nabi SAW terus murtad, ya, maka batal sohbahnya. Ini gelar sahabatnya itu batal, ya. Dan jika mati dalam keadaan murtad, maka ya kafir dia. Ya, itu ada hadis sahih ya kawan, bahwa nanti Nabi SAW pernah dalam sabdanya ketika bermimpi itu melihat sahabat-sahabatnya. Kemudian ada satu orang keluar dari rombongan sahabat itu. Maka Nabi tanya, ila aina, kemana kamu pergi? Maka orang itu mengatakan, ila nar wallah, ke neraka wallah katanya. Ternyata dia murtad. Maka diberi judul oleh penulis yaitu Syekh Mustafa Al-A'zami dalam Al-Jami'ul Kamil li Hadits Nabi SAW, judulnya adalah Man irtadda dakhala an-nar. Siapa yang murtad dan mati dalam keadaan murtad, maka dia masuk neraka. Tapi ada orang misalnya murtad, kemudian ya ini melihat Nabi, dia beriman terus murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, maka dia diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla dan dia kembali menjadi sahabat. Ini gelarnya sahabat, begitu ya. Lanjut. Qala hafizahullah wa lihadza yaqulu al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih An-Nukhbah fi ta'rif as-sahabi, yani man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik walau takhallalat iddatun fil ashab, yani fi ashahi qawlain al-ulama. Al-qaul tsani annahu tubtilu suhbatuhu walau taba li'anna iddata tubtilu al-a'mal allati qablaha. Baik. Jadi berkata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Nukhbah ketika mendefinisikan sahabat, yaitu barang siapa yang berjumpa dengan Nabi SAW dan dia beriman, ya, dan dia mati dalam keadaan iman, walaupun di tengah-tengah perjalanan hidupnya ada murtad, dia pernah murtad, maka dia tetap sahabat karena dia mati dalam keadaan taubat dan masuk Islam. Ya, ini pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Karena ada pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan barang siapa yang murtad maka batallah gelar sahabatnya walaupun dia taubat. Sebab dengan murtad itu menggugurkan amalannya sebelum dia murtad itu gugur sudah. Dengan murtad itu dia gugur. Tapi yang rajih kata Syekh Ibn Hajar dan juga Shalih Al-Fauzan di sini hafizahullah menyatakan bahwa sahabat yang pernah murtad dan kemudian dia taubat, maka dia tetap sahabat. Lanjut. Qawluhu al-qarn al-awwal alladhi bu'itha fihim al-muhajiruna al-awwalun wal ansar wa hum man shalla al-qiblatain. Al-muhajiruna muqaddamuna fi dhikri 'ala al-ansar, fadalla 'ala anna al-muhajirin afdal bi fadli al-hijrati fi sabilillah 'azza wa jalla li'annahum taraku awtanahum wa amwalahum wa Allahu jalla wa 'ala yadhkuru المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إلى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني الأنصار. Bawahnya lagi. ويقدم ذكر المهاجرين على الأنصار. Laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar.
دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh pensyarahnya hafizahullah, penjelasan tentang al-muhajirun. Ya, karena generasi yang pertama yang Nabi diutus itu disebut di sini oleh penulis rahimahullah, yaitu muhajirin dan ansar. Muhajirin yang duluan masuk Islam, kemudian barulah setelah itu apa? Ansar. Yang mana mereka ini pernah sholat ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu sholat menghadap ke Ka'bah. Jelas itu memiliki keistimewaan dan keutamaan lebih tinggi daripada yang datang belakangan. Ya. Kemudian disebut di sini dalam Al-Qur'an oleh penulis bahwasanya muhajirin itu didahulukan penyebutannya karena memang dia lebih afdal daripada al-ansar. Apa sebabnya? Ya karena hijrah. Ya, karena keutamaan hijrah fisabilillah. Karena mereka meninggalkan negeri mereka, kota mereka itu Mekah dan yang lainnya, kemudian meninggalkan harta mereka, tanah mereka, bahkan keluarga mereka, dan mereka tinggal yang belum masuk Islam itu ditinggal. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan senantiasa dalam ayat muhajirin lebih dulu daripada ansar, seperti dalam surat ini At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin, barulah setelah itu disebut dan ansar. Penyebutan muhajirin lebih dulu disebut daripada ansar menunjukkan bahwa muhajirin lebih afdal, lebih utama daripada ansar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat Al-Hasyr, Allah Azza wa Jalla ketika memuji muhajirin didahulukan lil fuqara al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Artinya orang-orang yang miskin dari kalangan muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halaman mereka dan mereka meninggalkan harta mereka, mereka mengharapkan karunia dari Allah dan ridha Allah, dan mereka menolong agama Allah dan menolong Rasulnya. Maka mereka inilah orang-orang yang jujur atau benar. Barulah setelah itu Allah memuji Ansar pada ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan seterusnya. Ya, ini dan orang-orang yang menyiapkan rumah mereka, ya, dan iman mereka untuk menerima muhajirin sebagai saudara-saudara mereka karena Allah, ya, di Madinah. Maka mereka dipuji oleh Allah pada ayat setelah itu. Maka juga Allah menyebut muhajirin lebih dulu daripada ansar dalam surat At-Taubah ayat 117, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi dan taubatnya muhajirin dan ansar. Coba perhatikan ya akhwah, bahwasanya hatta Rasulullah itu juga bertaubat. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innahu la yaghanu ala qalbi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh hatiku tidak merasa nyaman. Aku tidak merasa nyaman dalam hatiku. Sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Padahal dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya, dalam surat Al-Fatih, ya, yang Allah ampuni dosanya Nabi Muhammad SAW yang lalu dan yang akan datang. Nah, walaupun demikian, Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad SAW bertaubat dan istighfar setiap hari 100 kali. Masya Allah.
Ya, di situ menunjukkan apa ya kawan? Betapa pentingnya taubat ini bagi setiap muslim. Sebab kalau kita baca tentang neraka dan sifat-sifat orang yang masuk neraka, itu semuanya karena dosa. Orang itu masuk neraka, diancam neraka, diancam laknat, ya. Seperti tadi dibacakan tentang Yahudi, orang Yahudi dilaknat ala lisani Daud, menurut lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam, karena mereka dzalika bima asaw kan ya'tadun, karena mereka berbuat maksiat dan mereka melakukan dosa yang melebihi batas. Ya, jadi dosa-dosa ini wajib kita selesaikan di dunia dengan cara taubat. Jangan dibawa mati. Sebab kalau dibawa mati ada konsekuensi. Bisa jadi dia dibersihkan di neraka sebelum masuk surga, atau dia diampuni oleh Allah. Supaya tidak ada spekulasi, supaya tidak ada dua kemungkinan, maka kita ingin mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah banyak berbuat dosa, janganlah kalian berbuat dosa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Jadi ayat itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, saya mendengar Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi mengatakan, menafsirkan ayat itu. Ketika Allah menyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni semua dosa, bagi siapa? Fi haqqi man taab. Bagi orang yang bertobat. Itu hanya orang yang bertobat, mereka akan diampuni semua dosa. Maka mari kita bertobat ya ikhwan, setiap hari minta ampun sama Allah dari semua dosa, agar kita nanti kalau mati, ya, tidak tahu kapan mati, dalam keadaan Allah ampuni kita semua. Amin. Baik, lanjut. Wal ansar. Qala hafizallah, wal ansaru jam'u ansari wa hum al-mu'minuna min al-Aws wal Khazraj ahlul Madinati alladziina bay'u Rasul sallallahu alaihi wasallam fi bai'atil 'Aqabah wa hajara ilaihim sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu wa azaruhu wa awaw as-sahabata radhiyallahu anhum ma'ahu. Qala ta'ala fihim والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانوا في الأول يسمون الأوس والخزرج ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار أي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. Ansar jamak dari ansari, artinya penolong. Mereka adalah kaum mukminin di Madinah dari dua suku yang bersaudara, yaitu Aus dan Khazraj. Ya, awalnya mereka itu berbaiat, jumlahnya sedikit, berbaiat kepada Rasulullah SAW yang dinamakan Bai'atul Aqabah. Ya. Kemudian setelah datang siapa nih? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu datang ke sana dan mengajari ahlul Madinah, penduduk Madinah, diajarkan Al-Qur'an Karim. Maka banyak yang masuk Islam. Setelah mereka siap, maka barulah Rasulullah SAW hijrah. Jauh Nabi SAW, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang, hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mengapa ya kawan? Ya karena di Mekah tidak aman, karena orang-orang Islam di Mekah du'afa, lemah. Jadi ada istilah fiqhud dha'af wal quwwah. Ya, itu bukan hanya dalam perkara jihad. Ya, ketika
seorang hamba, misalnya seorang muslim, dia lemah misalnya dia tidak sanggup puasa Ramadan karena sakit atau karena apa? Safar, maka boleh dia tidak puasa hari itu, ya. Tapi kalau dia kuat, ya karena dia musafir, dia kuat puasa, maka lebih baik dia puasa. Tapi kalau nggak kuat, takutnya nanti lemes di perjalanan dan sakit, maka boleh dia tidak puasa dalam perjalanan itu dan diganti di lain waktu. Begitu pula orang sholat, kalau nggak sanggup berdiri, sholatlah sambil duduk. Ketika tidak sanggup duduk karena takut jatuh, maka sholat sambil berbaring. Begitu pula haji bagi yang punya kemampuan. Ketika seorang tidak mampu, tidak punya fulus untuk berangkat ke sana, ya gugur kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu fulus atau sehat. Ada orang kaya, fulus banyak, tapi sakit dia, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya sudah, nggak ada kewajiban. Apalagi stroke, nggak bisa, ya. Begitu ya kawan. Nah, begitu pula jihad. Ya, jihad itu ya jemaah. Harus ada kemampuan. Setelah umat Islam kembali kepada Islam sungguh-sungguh lahir batin, maka melaksanakan perintah Allah, yaitu isti'dad, yaitu persiapan perang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapan oleh kalian semampu kalian. Ya, ini senjata maksudnya, karena Nabi menafsirkan ayat quwwah di situ ar-rami, ala innal quwwata ar-rami. Sesungguhnya kekuatan dalam ayat itu maksudnya adalah rami. Rami itu memanah. Jadi kalau musuh misalnya punya drone misalnya, ya kita juga harus punya drone. Jadi perang antar drone, ya. Kalau musuh punya rudal, ya kita juga harus punya rudal pintar ya, yang bisa dipandu. Itu yang dimaksud dengan isti'dad. Kalau sudah punya itu, apalagi dalam kondisi dijajah, sudah wajib bagi setiap laki-laki, bahkan warga, untuk berperang, angkat senjata. Begitu ya kawan. Nah, istita'ah. Tapi kalau nggak mampu, seperti Rasulullah SAW ketika di Mekah, hijrah kemana? Pertama ke Habasyah 2 kali para sahabat. Setelah itu hijrah kemana ya kan? Ke Madinah. Nah, sekarang bagaimana ini? Sudah terlanjur ini, sudah perang ini di Gaza. Ya sudah, kita ini yang di luar Gaza mendoakan. Kan udah jelas musuhnya, kafir, Yahudi dan Amerika dan yang bersama mereka. Jelas musuhnya kafir. Sudah, kita doakan kaum muslimin Palestina di salat kita qunut nazilah, dan juga di luar salat juga kita doakan mereka. Ya, dan tidak perlu dibahas lagi, karena sekarang yang mereka sangat butuhkan dari kita doa dan bantuan. Bantuan apakah itu makanan, minuman, obat-obatan, itu yang mereka perlukan. Ya, sementara jangan bahas dulu tentang bagaimana manhaj Hamas atau Fatah. Mereka nggak butuh itu dari kita ya kawan. Mereka tidak memerlukan itu dari kita. Yang mereka butuhkan dari kita doa-doa. Itu jauh lebih manfaat. Karena sekarang yang berhadapan Muslim dan kafir. Udah itu. Dan jangan berbicara rajman bil ghaib. Misalnya mengatakan bahwasanya semua Hamas itu Syiah. Dari mana dia tahu? Apa itu sudah tahu bahwa semua yang di Hamas itu Syiah? Ternyata dibantah sama Syekh Akram, Dr. Akram Ziyadah, ya, datang ke Indonesia, sebagaimana diberitakan oleh Dr. Sofyan Baswedan, hafizahullah, bahwa saya
tidak semua orang Syiah itu tidak semua orang Hamas itu Syiah. Bahkan mereka cuma dapat bantuan senjata aja. Ya, cuman mereka bukan Syiah. Kalau antum mengatakan bahwa Hamas itu Syiah, berarti antum berbicara sesuatu yang tidak pasti, dan itu akan mendolimi mereka berarti. Sekarang mereka berhadapan begini dengan orang kafir, antum membicarakan mereka, tidak diperlukan sama mereka, bikin pertengkaran nanti malahan. Ya, justru yang diperlukan saat ini doa-doa kita, ya, dan walak kita, loyal kita dengan kaum muslimin Palestina, itu yang diperlukan. Ya, itu ya jemaah, Allah musta'an. Kemudian dibawakan ayat tadi yang lebih lengkap dalam surat Al-Hasyr tentang keutamaan Ansar. Walladzina tabauhum walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan yang menyiapkan rumah mereka dan juga kampung halaman iman mereka itu, ya, yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka ini Ansar ini mencintai orang-orang hijrah kepada mereka, yang pindah ke negeri mereka yaitu Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Masya Allah. Yani apa yang mereka berikan kepada muhajirin dari bantuan itu sama sekali mereka tidak merasa membutuhkannya. Yani mereka benar-benar dengan ikhlas memberikannya. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan sahabat muhajirin daripada mereka sendiri. Walau kana bihim khassas, walaupun mereka kadang kesulitan. Ya, sampai ajib ya. Ada seorang Ansar yang berbicara kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, saya punya harta, saya akan bagi dua untuk saya dan kamu. Silakan ambil kalau mau. Saya bagi dua. Atau juga saya juga punya 4 istri. Silakan ambil yang kamu mau. Saya ceraikan nanti selesai masa iddah, silakan kamu nikahi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlik, dulluni ala suq. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan di mana ada pasar. Masya Allah. Kemudian dia dagang di pasar di Madinah, dan dia pandai berdagang, ya, dan diberkahi. Akhirnya tidak lama setelah itu dia kaya. Kemudian seperti habis pengantin baru begitu, lewat di depan Rasul, mencium bau parfumnya pengantin. Mahyam katanya, apakah kamu menikah wahai Abdurrahman? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aulim walau bisyatin, walimahlah walaupun 1 ekor kambing. Coba perhatikan akhlaknya muhajirin wal ansar, masya Allah, generasi terbaik. Dan Allah memuji mereka, wa may yuqa syuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Inilah pujian dari Allah terhadap Ansar. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kikir dan tamak, mereka itulah orang-orang yang sukses. Ada seorang sahabat ketika tawaf, ya, Allah menja'alni mimman yuqa syuha nafsi. Allah menja'alni mimman yuqa syuha nafsi. Ya Allah, jadikan aku dalam golongan orang-orang yang dilindungi dari sifat syuh. Syuh itu pelit dan tamak. Pelit lagi tamak. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat itu. Maka ada seorang bertanya, kenapa kamu dari tadi tawaf baca cuma itu? Kata beliau, coba baca ayat ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dijauhkan dari satu sifat ini saja, dia sukses, dipuji oleh Allah. Muflihun itu orang yang sukses, masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka mereka ini dulunya Al-Aus dan Khazraj. Karena ketika di zaman jahiliyah sebelum mereka masuk Islam, mereka itu berperang hanya gara-gara masalah sepele. Dan lama perangnya itu sampai puluhan tahun. Padahal satu kota.
Yathrib, Madinah yang kemudian menjadi namanya Madinah. Itu mereka itu saudara kandung sebenarnya, beranak pinak menjadi dua suku besar di Madinah, Aus wal Khazraj. Tapi dalam zaman jahiliyah perang sesama mereka itu tidak habis-habis. Ketika mereka masuk Islam, maka Allah damaikan hati mereka. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah bahwa kalian ketika dulu di zaman jahiliyah kalian itu saling bermusuhan, maka Allah lembutkan dan satukan hati kalian. Ya, setelah kalian masuk Islam. Maka mereka dinamakan Ansar karena mereka membela Rasulullah dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Lanjut. Faslun jadid. Qala al-mu'allif al-Imam al-Barbahari rahimahullah, thumma afdalun nasi ba'da haula'i man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman aw shahran aw sanatan aw aqalla min dhalika aw akthar, natarahhamu 'alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim wa la nadhkuru ahadan minhum illa bil khair. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Wa qala Sufyan bin Uyainah, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Thumma qala Syarih hafizahullah ta'ala, as-suhbatu tatafaddal minha suhbatun kathiratun wa mulazamatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam tawilah aw min suhbatin qalilah lakin sahabaha lahu fadlu sahabah walau kanat suhbatuhu qalilatan. Qawluhu natarahhamu 'alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu 'an zalalihim, haqquhum 'alaina annana natardha 'anhum wa natarahhamu 'alaihim wa naqtadi bihim wa nuthni 'alaihim wa nakuffu alsinatana 'an al-ta'ni fihim aw fi ahadin minhum aw nakhudu fima jara bainahum min al-fitnati wal furur, lianna kulla wahidin minhum mujtahid, fa minhum mujtahid musibun lahu ajran wa minhum mujtahid akhta wa lahu ajrun wahid wal khata'u maghfurun. Thumma aidan lahum min al-a'mal al-jalilah ma yukaffiru ma yahsulu min ba'dihim min al-khata'. Nah, berkata penulis yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah, setelah itu, setelah mereka, jadi setelah sahabat Muhajirin wal Ansar, maka yaitu orang-orang yang bersahabat atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari atau satu bulan atau setahun atau kurang lebih, maka tetap kita harus mendoakan untuk mereka, semoga Allah merahmati mereka dan meridhai mereka, dan kita hanya menyebutkan kebaikan mereka dan kelebihan mereka semuanya, para sahabat itu. Dan tidak boleh kita dan kita harus menahan lisan kita, jangan menceritakan keburukan dan kesalahan mereka. Walaupun mereka itu bukan maksum ya, tapi tetap tidak boleh menyebutkan kekurangan dan aibnya sahabat, tidak boleh ya. Jangan menyebut tentang sahabat kecuali kebaikan saja. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebab Rasulullah SAW bersabda, jika disebutkan tentang sahabatku, maka hendaklah kalian menjaga lisan kalian. Yani jangan menyebut keburukan sedikit pun tentang sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan keterangan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ketika sudah hafal Quran umur 7 tahun, maka beliau belajar sama Sufyan bin Uyainah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Sufyan bin Uyainah ini imam bagi penduduk Makkah, sebagaimana Imam Malik imam Darul Hijrah. Imam penduduk Madinah adalah Imam Malik di zamannya, sedangkan di Makkah adalah Sufyan ibn Uyainah. Kemudian dikatakan di sini, memang bahwa gelar sahabat ini atau keutamaan sahabat ini bertingkat-tingkat. Ada yang lama mulazamahnya dengan Rasulullah, ya, seperti Abu Bakar Siddiq dari awal, ya, sampai akhir wafatnya Rasulullah SAW, dan juga Umar, Uthman, dan juga Ali dan yang lainnya.
Ada lagi sahabat yang mulazamahnya itu sebentar atau sedikit, tapi tetap dia memiliki keutamaan bahwa dia sahabat dan dia dijamin masuk surga. Ya, kata Ibnu Hazm rahimahullah bahwa semua sahabat itu fil jannah. Dalilnya tadi surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Artinya para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dalam beragama, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka, dan Allah telah siapkan untuk mereka kebun-kebun di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai khamr dan yang lainnya, ya, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dalil yang digunakan oleh Ibn Hazm dan yang lainnya para ulama bahwa semua sahabat di surga. Ya, lah kita gimana ya kawan? Kita orang mengikuti mereka, kita mencintai mereka. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Anda di akhirat bersama yang Anda cintai di dunia. Siapa? Kalau seorang misalnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalnya enggak seperti Rasul, jelas. Mencintai Abu Bakar radhiyallahu anhu, mencintai Umar radhiyallahu anhu, walaupun amalnya kita enggak seperti mereka. Iya kan? Insyaallah akan bersama mereka di akhirat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama yang dia cintai. Jadi hati-hati ya. Dalam hati ini kita cinta dengan siapa? Itu coba dicek. Kalau ada seorang ya muslimah tapi dia cinta dengan konser musik. Apa itu yang di Jakarta itu apa sih namanya? Dingin gitu ya. Ya. Hati-hati loh. Antum mencintai itu artis itu, hati-hati. Sampai dibela-belani pergi ke sana. Ya, katanya tiketnya mahal lagi. Gimana? Bagaimana ini? Orang ini cintanya ini. Ya. Allah musta'an. Keliru itu cintanya. Harusnya seorang muslim ya mencintai seorang yang kalau dicintai itu akan bersama dia di surga. Mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah SAW dan para nabi dan para rasul, kemudian mencintai para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, begitu ya kawan. Maka insya Allah bersama mereka nanti di akhir. Begitu ya. Jadi itu adalah hadis yang menjadi kabar gembira buat kita. Sampai kata Anas bin Malik ketika menyampaikan hadis itu, sungguh tidak ada hadis yang lebih membahagiakan kita kecuali hadis ini. Maka aku mencintai Rasulullah SAW setelah Allah ya. Kemudian mencintai Abu Bakar dan Umar. Harapanku aku dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Ya, itu ya jemaah. Inilah pentingnya kita mempelajari keutamaan sahabat. Adzan dulu ya akhi, baru kita lanjutkan sedikit. Kata Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang membicarakan kekurangan pada sahabat Rasulullah SAW walaupun satu kata, maka dia ahlul ahwa, yani orang ahlul bid'ah. Dan memang ahlul bid'ah lah yang suka membicarakan, menjelek-jelekkan sahabat seperti Khawarij dan juga Syiah. Adapun penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan bahwasanya kenapa kita tidak menjelaskan pernyataan dari Imam Al-Barbahari
rahimahullah bahwa kita hanya menyebut kebaikan mereka dan tidak membicarakan perselisihan yang ada di antara mereka dan kekurangan yang ada pada mereka. Kenapa? Karena semua para sahabat itu mujtahidun. Lah namanya mujtahid, berijtihad, jika benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala dan dia diampuni oleh Allah. Jadi tidak ada alasan untuk menjelek-jelekan para sahabat. Ini ada pertanyaan ya, kok. Apakah berpegang teguh dengan manhaj salaf itu merupakan suatu pilihan atau kewajiban dalam beragama? Jawabannya adalah kewajiban. Sudah pernah sering saya sampaikan, bahkan yang kita pelajari ini adalah akidah salaf. Karena berdasarkan Al-Quranul Karim dan banyak dalil juga dalam sunnah yang menyuruh kita beragama Islam ini mengikuti salaf. Salaf itu pendahulu kita. Yang pertama yaitu Nabi SAW dan para sahabat. Di antaranya tadi itu surat At-Taubah ayat 100 dan juga dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah setelah datang kepada dia petunjuk dan dia mengikut bukan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu tidak mengikuti jalannya para sahabat dalam beragama, maka kami berlepas diri dari orang itu dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Dan juga sabda Nabi SAW ketika memberitakan tentang perpecahan umat, ya, umat Islam ini ada 73 golongan. Maka yang selamat itu kata Rasulullah, man kana mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, itu orang-orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Itu yang mengikuti aku dan sahabatku dalam beragama. Itu salaf. Jadi bukan pilihan, tapi wajib kita mengikuti salafus saleh. Kemudian ada pertanyaan, jika tauhid dan akidah dan manhaj adalah persoalan yang paling utama, namun mengapa hanya sedikit sekali yang mendakwakannya dengan penjelasan yang tegas dan jelas? Ya mungkin antum tidak tahu, dia sudah menjelaskan di majelisnya, cuma antum tidak tahu, mungkin karena nggak direkam dan antum tidak hadir, jadi antum tidak tahu kalau dia sudah menjelaskan, kalau dia mengerti ya akidah dan manhaj salaf. Karena setahu saya kalau dia mendakwakan dakwanya salaf, maka pasti dia akan mengajarkan akidah dan manhaj salafus saleh dalam akidah, pasti. Karena itu prioritas dalam dakwah, itu diawali dari apa? Akidah, tauhid, sunnah. Itu wajib, bahkan itu sepanjang hidup, dibarengi dengan juga fikih, ya, tafsir, syarah hadis. Itu ya ikhwan, seorang talibul ilm dia dan seorang dai, dia harus mengajarkan akidah dan manhaj. Begitu ya, baik di offline maupun online harus mengajarkan itu, karena dia akan bawa mati itu keyakinan yang benar dan amal saleh, itu yang akan dia bawa mati sampai ke akhirat, dan itulah yang menjadi sebab keselamatan dia selama-lamanya biidznillah ta'ala. Kalau misalnya ada orang dia tidak mengajarkan manhaj, ya mungkin dia nggak ngerti salaf, mungkin dia pemahamannya bukan salafus saleh, mungkin dia mengikuti Asy'ari, Maturidi, atau mengikuti Mu'tazilah, atau mungkin dia pengikutnya liberal atau sekuler atau hizbi atau sufi atau ahli bid'ah yang lainnya. Jelas dia tidak akan mengajarkan akidah, dia nggak paham, dia nggak paham manhaj yang benar, dia nggak paham. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak bisa memberi. Seorang yang tidak berakidah salaf, tentu dia tidak akan mengajarkan akidah salaf, karena dia tidak punya di dalam keyakinannya. Jelas ya jamaah. Maka di sini pentingnya antum
mengambil ilmu, ya kita semua mengambil ilmu dari ulama yang akidahnya salaf as-salih, supaya kita tidak tersesat. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.